Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, kembali lagi di sini bersama saya Ray Green Tech. Nah, seperti biasanya sob, kalau ada sesuatu yang aneh atau di luar dari biasanya, kita akan sebisa mungkin membuatkan videonya sob. Nah, kali ini kita akan mengulas satu unit Kawasaki KLX 140, tapi bukan yang biasa, seperti judulnya ya sob ya. KLX 140 rasa KX. Gitu. Oke sob, inilah dia Kawasaki KLX 140 model year 2022 yang baru masuk ke Kawasaki Green Tech. Dan unit ini sudah dibeli oleh salah satu konsumen kita di Kalimantan ya sob ya. Nah, di sini kita akan melihat detail apa aja yang digarap pada motor ini sesuai permintaan dari si pemilik ya. Kemudian nanti unit ini sebenarnya belum rampung 100% sob. Makanya di judulnya kita buat Kawasaki KLX 140 part 1 ini ya sob ya. Jadi kita lihat aja apa yang udah dikerjakan pada motor ini, dan nanti akan saya sampaikan juga apa-apa yang belum selesai pada motor ini. Sehingga nanti pada part 2 baru kita ulas mengenai semua pengerjaan yang dilakukan pada motor ini. Oke, langsung aja ya sob ya. Pertama, Kawasaki KLX 140 ini akan di bore up untuk mesinnya itu sampai 220 cc sob. Nah, di sini belum bisa kita hidupkan sob. Nanti akan kita hidupkan mungkin pada video berikutnya ya sob ya. Oke. Kemudian yang paling banyak menyita perhatian dan juga biaya pastinya itu dari kaki-kakinya sob. Dan kita lihat di sini ya sob ya. Ini adalah suspensi depannya sudah diganti dengan suspensi depan Kawasaki KX85 yang terbaru sob. Ya. Ini untuk harganya sekitar 21 juta lebih sob. 21 juta lebih. Nah, sebelum saya teruskan video ini, saya ingin menyampaikan kepada seluruh sobat, karena kalau kita buat video-video seperti ini, bahwasanya biaya untuk modifikasinya itu lebih mahal dari motornya. Biasanya banyak yang berkomentar, wah mending beli ini, mending beli itu gitu. Yang pasti ini nanti untuk biaya penggantian part dan modifikasinya pasti lebih mahal dari motornya sob. Dan saya sampaikan supaya tidak ada komentar-komentar yang menyampaikan mending beli KX, mending beli merek ini, mending beli SE, seperti itu ya sob ya. Saya sekedar informasi bahwasanya konsumen yang membeli Kawasaki KLX 140 dan melakukan modifikasi ini, beliau sudah memiliki KX series itu lengkap sob, dari KX65, KX85, KX100, KX112, KX250F, KX250X. Untuk KX250 dan KX250X itu lebih dari satu unit. Kemudian KX450 beliau sudah punya semua sob. Jadi kalau kita bilang mending punya ini, mending punya itu, kurang pas untuk beliau ya sob ya. Dan berdasarkan informasi dari mekanik yang menangani motor-motor beliau, untuk Kawasaki yang masih 10 unit, untuk seri KX-nya aja itu masih sedikit katanya sob. Jadi udah kebayangkan untuk merek-merek lainnya itu lebih banyak daripada KX series, kata informasi yang kita dapat dari mekaniknya. Oke, jadi nggak ada lagi kata-kata mending beli ini, mending beli itu, karena pemiliknya itu memang udah punya semua gitu sob. Makanya ini dibuat ya sesuai imajinasi dan keinginannya aja. Ya sob ya, oke kita lanjut. Suspensi depan ini menggunakan suspensi terbaru dari Kawasaki KX85. Tadi sudah saya sampaikan harganya 20 juta lebih. Kemudian di sini karena sudah melakukan penggantian suspensi depan, jadi ini mohon maaf untuk spatbor depan dan papan nomornya itu kita ganti sob. Mohon maaf karena bukannya yang untuk Kawasaki KLX 140 itu kurang bagus, tapi ini hanya menyesuaikan aja sob, karena untuk suspensi depannya ini kan udah cukup kelihatan lebih kekar gitu ya sob ya. Jadi untuk menyesuaikan tampilannya, jadi kita ganti untuk spatbor depan dan papan nomor depan itu menggunakan KX ya sob ya. Oke. Kemudian di sini juga sudah terpasang handguard dan stang protector Fujion ya sob ya. Di sini handguardnya ini seharga, oke, di sini kita nggak usah detailkan dulu masalah harganya sob ya. Kemudian untuk stangnya di sini menggunakan Racer KX250 sob. Nah, jadi nggak terlalu tinggi, oke. Dan di sini sob bisa dilihat di sini remnya ini masih kosong, belum ada. Dan bisa dilihat juga untuk di cakramnya, karena ini permintaan dari sang pemilik supaya untuk pengeremannya itu diganti komplit Brembo ya sob ya. Sementara untuk bawaannya itu Nissin kalau untuk KLX 140. Jadi ini nanti diganti Brembo, ya lumayan juga angkanya untuk Brembo. Oke, kemudian di sini sudah kita pasangkan knalpot
over racing sob, over racing. Nah sebenarnya dari konsumennya itu minta dikasih 3 pilihan. Beliau minta kalau ada Pro Circuit atau FMF atau Akrapovic. Tapi untuk ketiga merek ini, mungkin ini karena untuk merek ini lebih fokus ke trail-trail yang 250 cc sepertinya ya sob ya. Kalau untuk Pro Circuit itu memang ada untuk KLX 150, tapi knalpot yang tersedia itu untuk motor dengan mesin standar sob. Jadi untuk tipe bore up Pro Circuit kurang pas karena untuk pipa headernya itu kecil karena untuk motor tipe standar sob. Jadi knalpot Pro Circuit tidak kita pasangkan di sini. Kemudian untuk FMF dan Pro Circuit kami belum berhasil menemukan produk tersebut untuk KLX 140 atau jangan-jangan memang nggak ada diproduksi itu sob untuk KLX 140 tipe FMF dan Akrapovic. Nah jadi karena ketiga merek yang diminta oleh konsumen tidak bisa kita penuhi dan kita berjatuhkan pilihan kepada Kawasaki, kita jatuhkan kepada knalpot over dari Jepang sob, over Jepang ya sob ya. Oke, itu untuk knalpotnya kita pasangkan knalpot over Jepang. Dan kemudian kalau kita lihat di sini untuk suspensi belakang, kalau suspensi depan tadi menggunakan KX85, suspensi belakang ini sebenarnya KLX 140 juga udah cukup bagus, tapi di sini pemiliknya sekali lagi meminta supaya suspensi belakang itu diganti dengan Öhlins, dan itu juga kita masih menunggu barangnya sama seperti master rem dan kaliper rem dari brand Brembo tadi. Itu kita masih menunggu barangnya, makanya ini belum selesai kita kerjakan sob. Nah jadi untuk modifikasi dari motor ini seperti brand-brand yang sudah saya sebutkan tadi, mulai dari suspensi depan, suspensi belakang Öhlins, kemudian untuk master rem, kaliper rem itu kita pasang Brembo, kemudian bore up. Nah untuk bore up ke 220 cc ini juga memakan biaya yang cukup banyak ya sob ya. Nah jadi nanti kalau sudah selesai motor ini akan jadi 220 cc dan untuk kaki-kakinya juga udah pasti nyaman banget sob karena udah diganti untuk suspensi depan special engine dan suspensi belakang juga dari brand Öhlins. Cakep. Jadi sob di sini kita informasikan sekilas dulu mengenai pengerjaannya, dan karena ini belum selesai ya sob ya, karena ada beberapa bagian yang belum selesai untuk rem, kemudian suspensi belakang, kemudian untuk engine-nya ini juga belum 100% selesai. Jadi mungkin untuk ulasan lengkap akan kita buatkan pada video berikutnya. Nanti sekaligus juga akan kita dengarkan suaranya dan kita lakukan test ride seperti apa powernya ya sob ya. Sekali lagi untuk seluruh sobat yang menonton video ini, kalau kita melihat video seperti ini, jadikan motivasi ya, mudah-mudahan saja kami dan semua yang menonton video ini bisa seperti beliau, yang bisa melakukan apa aja yang ada di imajinasi dan keinginannya seperti sob. Jadi yang pasti ini motor KLX 140 standar harganya 42.600.000. Untuk biaya modifikasinya mungkin itu pasti lebih dari 50 juta, pasti lebih sob. Itu sob, setelah kita hitung-hitung ya sob ya. Tapi nanti untuk lebih detailnya jangan lupa subscribe channel Ray Green Tech supaya untuk video berikutnya juga akan kita ulas dan akan kita tayangkan di channel Ray Green Tech ini. Oke sob, mungkin itu dulu ulasan kita pada video kali ini. Untuk seluruh sobat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel Ray Green Tech supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita seputar otomotif dan Kawasaki khususnya. Dan jangan lupa follow juga Instagram Ray_GreenTech. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.